Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Strategi Belajar Mengajar Matematika ingin menerapkan atau mencontohkan pendekatan kontekstual dengan materi aljabar kelas 7 SMP. Dalam kelompok 6 SBMM kami memiliki jumlah anggota 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Irasdia Rahman dengan akhiran NIM 166. Saya di sini sebagai guru. Saya Dian Kairina Alifah dengan akhiran NIM 157 sebagai siswi kelas 7 SMP. Saya Radika Komara Sukormi dengan akhiran NIM 158 sebagai siswi SMP kelas 7. Saya Himatul Ali Almadani dengan akhiran NIM 165 sebagai siswi SMP kelas 7. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Gimana kabar kalian ini? Baik. Alhamdulillah. Udah pada sarapan semua apa belum nih? Sudah. Alhamdulillah. Dengan sudahnya sarapan, seharusnya kita lebih semangat dalam mempelajari pelajaran kita hari ini. Amin. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika dengan materi aljabar. Tapi sebelum itu kita lebih baiknya biar lebih lancar kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Bisa diakhiri. Oke, selanjutnya Bapak akan cek kehadiran dulu ya. Radika, Hadir Pak. dia, Hadir Pak. Ima, Hadir Bapak. hadir semua ini. Ya. Oke, kita mulai materinya. Sebelum itu, Bapak mau tanya-tanya dulu ke kalian. Kita kan beberapa tahun yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu ya saat KSD, kita itu mengenal yang namanya volume sama luas ya. Biasanya kalau volume itu disingkat ya, disingkat sebagai V ya. Kalau luasnya disingkat sebagai L. Nah, itu sebenarnya mirip-mirip sama aljabar ini. Singkatan kayak volume sebagai V lalu luas sebagai L itu sebenarnya nggak harus kayak gitu. Itu nggak ada ketetapan bakunya. Sebenarnya saya volume misalkan dengan simbol kotak mungkin nggak apa-apa, terserah. Misal saya simbolkan volume itu sebagai huruf A mungkin boleh saja. Tapi karena memang kita sudah terbiasa kalau volume itu disingkat V atau simbolkan V, kita bawa sampai sekarang. Jadi sebenarnya nggak masalah. Yang penting kita paham dan tahu kita kedepannya itu mau ngapain. Nah, terus hubungannya apa sama aljabar ini? Erat kaitannya karena secara definisi aljabar itu artinya operasi matematika yang melibatkan variabel atau simbol-simbol. Nah, mirip kan? Nah, selanjutnya apa Pak penjelasan yang lebih rinci? Apa cuma simbol-simbol sama variabel-variabel doang? Untuk materi pertama kita kali ini pengenalan aljabar yang perlu kita pahami terlebih dahulu ada 2 poin. Yang pertama koefisien sama variabel. Nah, apa bedanya koefisien sama variabel? Misal di sini Bapak di sini punya benda. Benda ini botol air ya. Botol airnya ada 3. Lah, kalau kita mengacu pada variabel sama koefisien tadi, kalau koefisien itu tidak bisa berubah, sedangkan variabel itu bisa berubah karena variabel itu kan pemisalannya, penyimbolan bisa berubah. Misal botol aqua ini saya misalkan sebagai B, boleh nggak? Boleh. Misal saya simbolkan dengan lingkaran, boleh nggak? Boleh. Boleh saja. Berarti variabel yang bisa berubah-ubah, kalau kita melihat dari sini, yang bisa berubah itu variabelnya apa koefisien yang dimana penerapannya itu jumlah. Yang berubah berarti variabelnya. Koefisien yang jumlahnya 3 botol ini tidak akan berubah. Benar. Berarti kalau kita punya sebuah benda dengan jumlah tertentu, kita bisa menentukan mana yang sebagai koefisien, mana yang sebagai pemisahan atau variabel tadi. Dari sini apa ada yang ditanyakan dari kalian? Pak, berarti koefisiennya itu 3 ya Pak?
Iya, kalau kita menganut dari gambar ini, dari benda ini, koefisiennya sesuatu yang tidak berubah, yang tidak bisa dirubah itu antara variabel atau pemisalan atau angkanya, atau jumlahnya, kan jumlahnya ya, yang tidak bisa dirubah. Berarti di sini 3 itu sebagai koefisien. Berarti itu jadi seumpama saya variabelnya itu pemisahannya S, berarti 3S, gitu Pak? Boleh. Jadi misalkan kalian S, variabelnya boleh benda kayak tadi, lingkaran atau kotak, atau mungkin kalian menimbulkan gambar daun, boleh saja, terserah kalian. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan kasih tugas kecil-kecilan ya, buat kalian tuh mengetahui. Awalnya itu kalian bingung nggak tadi sama Bapak yang terangkan di awal tadi? Iya, Pak. Kalian kerjakan sebisanya, kalian kerjakan secara individu saja. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Baik, Pak. Tidak usah terburu-buru, salah nggak apa-apa, kalau bingung bisa ditanyakan. Loh, kok punya kamu 3T, bukannya harusnya 3S ya? Tadi bapaknya bilang pemisalan, jadi terserah kita mau misalkan itu sebagai S, T, B atau yang lainnya. Kok punyamu S? Ini kan strawberry, huruf awalnya S, berarti harusnya 3S dong. Kamu T itu dapat dari mana? Kan terserah kita pemisalannya. Tapi kan harusnya sesuai sama bendanya dong. Emang boleh? Gimana kok ada pertikaian ini, apa yang dibingungkan? Itu Pak, punya dia masa 3C, Oh, 3T. Lah kamu punya apa? Jawabannya apa? 3S. Oh, bedanya T sama S ya. Siapa yang benar, siapa yang salah ya? Mungkin dari kalian ada yang punya pendapat? Ya Pak, Boleh, silakan Mbak Dia. benar kata Hima tadi kalau variabel itu kan permisalan. Jadi seperti yang dijelaskan Bapak tadi kan itu sifatnya bisa berubah-ubah. Jadi kalau mau misalkan S atau T itu boleh-boleh saja. Begitu Pak. Oke, mantap, jawabannya benar. Jadi mungkin Mbak Radika tadi kurang mendengarkan ya, bahwasanya kalau kita memisalkan atau istilahnya itu variabel, boleh bebas. Boleh di sini Mbak Emma pakai huruf T, pakai simbol lingkaran atau huruf Z, terserah. Yang penting kita tahu konteksnya dan harus konstan. Kalau misal kita di awal kita misalkan strawberry itu huruf S, jadi nanti selanjutnya kita harus misalkan strawberry itu S juga sama. Jangan beda-beda karena nanti membingungkan juga kan. Itu intinya. Bisa dilanjutkan pengerjaannya. Baik, terima kasih. Maafin aku ya. Iya, gak apa-apa. Kalau sudah selesai bisa kalian bilang ya, bisa dikumpulkan. Sudah selesai apa belum? Sudah, Pak. Saya ambil ya. Bapak mau lihat dulu seberapa sih pengetahuan kalian di awal tadi. Lihat jawabannya. Oke, mantap, hebat. Ini Bapak senang kalau punya murid itu langsung paham tap gitu. Karena di awal pengenalan kita paham ya, berarti kita akan lanjut ke materi yang mungkin lebih sedikit sulit. Tapi nggak apa-apa, kalian pengenalan ini mudah mengerjain, hebat, semuanya benar. Pasti kalau lanjut kalian juga pasti mudah mengerjakannya. Oke? Siap. Oke, setelah kita tadi mengenal adanya variabel, lalu tadi satunya apa lagi? Koefisien ya. Sekarang nambah lagi, yaitu konstanta. Apa itu? Nah, kita tadi memisahkan, contohnya kan soal nomor 1 di sini ada 4 anggur.
Saya misalkan 4 anggur itu sebagai 4A, boleh ya? Ya. Lalu di sini ada 6 apel. 6 agar beda sama yang awal tadi, karena apel sama anggur itu kan berbeda ya. Berarti harusnya kita mengandaikannya juga beda juga. Karena di awal sudah apel dilambangkan A, saya akan rubah menjadi B. Boleh ya? Nah, ini tadi sebagai koefisien, ini sebagai variabel. Nah, bedanya apa kalau konstanta? Konstanta itu sama kayak koefisien, tapi bedanya kalau koefisien itu terkait dengan variabel. Ada pengoperasian dengan penyimbolan atau bentuk lainnya. Jadi misal di sini saya beri angka 20. Nah, ini itu disebut sebagai konstanta. Ada suatu hal lain yang tidak terikat oleh suatu variabel itu disebut konstanta. Oke? Selanjutnya ngapain Pak? Selanjutnya Bapak mempunyai apa istilahnya, permainan atau permisalan. Misal di sini Bapak itu jualan. Bapak punya buku, punya pulpen, di sini ada juga spidol. Bapak seandainya mau jualan, mau saya jual per butirnya itu, pulpennya itu satunya 2.000. Lalu untuk bukunya itu satunya 3.000. Dan untuk spidolnya satunya 5.000. Nah, terus ngapain Pak? Misal saya jualan. Misal di sini Mbak Hima, adik Hima, mau beli 1 pulpen, 2 buku, sama 2 spidol. 1 pulpen, 2 buku, 2 spidol. Ingat-ingat. Nah, bagaimana cara Bapak menuliskan variabelnya ditambah lagi beserta total harganya? Ayo dipilihkan dulu, nggak usah tergesa-gesa. Bisa lihat harga-harganya mungkin di depan. Di sini kalian udah lihat kan ya. Kalau yang bisa mengerjakan, maju. Nanti kalau benar Bapak kasih hadiah. Kalau salah gimana Pak? Salah nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Karena nanti pembelajaran terbaik itu berawal dari kegagalan. Saya mau Pak. Oke, boleh, mantap. Ini yang saya suka itu murid-murid pemberani. Kalau bisa diam aja, ya kita nggak tahu bisanya bagaimana. Kalau kita nggak terlalu bisa, tapi kita bisa berani maju ke depan, itu artinya kita membuka mata orang lain untuk melihat potensi-potensi kita. Nah, itu diterima di dunia kerja. Bapak kemarin beli apa aja Pak? Dimisalkan ada seorang murid, misal namanya Adik Hima, mau membeli 1 buah pulpen, 2 spidol, dan juga 2 buku. Yang lainnya sambil memperhatikan ya, kita belajar bersama. Permisi Pak, mau bertanya. Boleh silakan. Itu kok tiba-tiba hasilnya 15.000, padahal kan itu 1P ditambah 2S ditambah 2B. Oh, harusnya gimana? Mungkin mau maju apa mungkin Mbak Radika, Adik Radika mau membenarkan? Soalnya kemarin aku beli kayak gini 15.000 totalnya. Oh, mungkin boleh, silakan, boleh maju. Saya Pak. Oke, mantap. Saya boleh duduk Pak. Jangan dulu, sambil kita nunggu. Siapa tahu nanti yang benar ternyata punyanya Mbak Radika, Adik Radika. Jadi kita kan beli 1 pulpen, 2 spidol, dan 2 buku. Nah, ini kan variabel dan koefisiennya. Nah, untuk total harganya kan berarti kita operasikan. 1 pulpennya tadi berapa harganya? 2.000. Ditambah 2 spidol. 1 spidol 5.000. Ditambah
2 buku. Satu bukunya harganya 3.000. Lalu ini kita jumlahkan. Jadi total harganya itu 18.000 dan 18.000 ini sebagai konstantanya. Gimana Pak? Mungkin Oh, begitu. Coba saya lihat dulu. Nah, mantap. Yang benar jawabannya Mbak Dian. Jadi mungkin Mbak Radika kurang teliti ya tadi. Hadiahnya boleh diambil Mbak Dian yang karena benar. Coba saya lihat di sini. Tadi kok menarik perkataan dari Mbak Radika. Kemarin saya beli harganya tuh segini. Nah, kita itu nggak melihat dari yang kemarin-kemarin karena masalahnya itu sekarang. Kemarin mungkin di toko A harga pulpennya 5.000. Tapi di sini kan saya mengandaikan saya beri harga sendiri bahwa satu pulpen itu 2.000. Jadi toko sana juga nggak selalu sama juga dengan toko sini ibaratnya gitu. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang ada di soal, harus teliti lagi. Nah, untuk membahas ini sedikit mengingat-ingat ya. Di sini ada perkalian sama penjumlahan. Nah, kalau kita di pelajaran matematika sebelumnya, kita kalau ada penjumlahan atau perkalian kita mendahulukan yang mana? Perkalian ya. Oke, nggak ada masalah kan ya? Perkalian dulu, baru ada penjumlahannya setelah mendapatkan perkalian itu. Oke, di sini paham? Paham Bapak. Oke. Sebelum kita mengakhiri, Bapak mau nanya-nanya dulu apa sih kesimpulan apa yang kita dapat dalam materi hari ini? Coba Bapak mau bertanya, apa sih itu koefisien? Tahu apa? Tahu nggak? Atau mungkin variabel itu apa ya? Variabel itu singkatan bukan Pak? Variabel itu simbolnya. Nah, benar. Variabel itu sedikit ingat lagi ya. Variabel itu sebagai simbol dan koefisien itu tadi sebuah angka yang berkaitan dengan simbol tadi. Lalu konstanta angka lain yang tidak berkaitan Dengan dari simbolnya. simbol variabel atau variabel tersebut. Oke, untuk pertemuan hari ini kita Bapak mau mengasih hadiah ini, hadiah PR ya buat kalian kerja ini. Iya, ini buat kalian itu lebih memahami, lebih menerapkan bagaimana konsep aljabar ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misal kalian mau beli beli pulpen ke toko, jadi kalian mau beli 2 pulpen, 3 sembako, 4 kg beras, kita bisa menggunakan konsep aljabar ini untuk menentukan jumlah harganya. Gitu. Ini sangat penting dalam konsep keseharian. Oke? Apa yang ada ditanyakan dari pertemuan hari ini? Paham semua ya? Alhamdulillah. Bisa Bapak akhiri pertemuan kali ini. Semoga hari kita menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.